Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian seluruh Indonesia. Sangat bangga saya diundang oleh Pokariswet. Di sini saya ingin sharing beberapa cerita yang terjadi di tahun lalu. Saya sangat bangga saat diundang oleh Mas Sigit ya. Ternyata dari beberapa orang yang diundang tahun lalu, saya jadi orang terpilih ya. Dan semoga share screen saya bisa sempurna. Baik, Sport Teacher Camp 3.0 ya. Halo para guru PJOK, selamat datang di kelas online kita. Karena ini sangat-sangat membanggakan untuk kita. Kita punya kelas online sendiri yang diadakan oleh Pokariswet. Perkenalkan diri saya Wisnu Fajar. Saya guru dari SMA 14 Semarang. Saya suka olahraga, saya suka tantangan, dan pengalaman dan ide tidak datang sendiri. Datang karena dilakukan. Mungkin akan saya ulangin sedikit. Di sini pengalaman dan ide tidak datang sendiri, Bapak Ibu guru. Datang karena dijalani dan dicoba. Itu menurut saya sangat apa ya istilahnya ya, membanggakan bagi kita sebagai guru PJOK diberi wadah oleh Pokariswet, diberi tempat untuk mencari ide-ide baru, menyegarkan, refreshing untuk ide-ide kita, bagaimana caranya melakukan pembelajaran yang membuat siswa itu senang begitu. Baik, di sini di Sport Teacher Camp tahun 2020 saya bertemu dengan beberapa pemateri yang sangat-sangat luar biasa yang oleh Pokariswet, sangat saya bilang sangat menyegarkan bagi saya. Dan materi-materi yang bisa saya sebutkan mungkin ya, ini ada pembelajaran PJOK selama pandemi yang diringkas dan dibuat sedemikian rupa agar semenarik mungkin dan tetap terlaksana. Kemudian ada kegiatan belajar mengajar PJOK selama pandemi yang dibuat secara daring dan konten-kontennya agak berbeda dengan konten-konten yang biasa kita buat. Mungkin nanti Bapak Ibu guru juga akan merasakan seperti itu. Kemudian ada beberapa kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan yang diadakan oleh Pokari. Mungkin ada beberapa teman yang sudah melakukan karena ada fun exercise yang diadakan oleh Pokariswet. Mungkin kemudian ada konten-konten dan ide-ide yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu guru. Ini ada beberapa contoh yang kita lakukan, ada mobility, flexibility, ada senam, ada banyak sekali beberapa konten-konten yang jarang kita lakukan. Mungkin kita pernah lakukan, tapi Pokari memberikan ide-ide baru, ide-ide segar yang dapat kita lakukan agar siswa lebih percaya diri, lebih berani menunjukkan seperti ini. Beberapa contoh siswa-siswa saya dan beberapa kali saya melakukan konten. Nah, mungkin Bapak Ibu guru akan melakukan hal seperti ini kurang lebih. Nah, itu dia. Dan di sini saya ingin sedikit sharing Bapak Ibu guru. Saya bukanlah konten kreator, saya bukan ahli grafis, saya hanya guru biasa yang sangat ingin siswanya bisa paham apa yang kita lakukan. Mungkin beberapa siswa tidak bisa
mengikuti dengan lancar, tapi dengan menurut saya dengan sedikit saja apa yang saya lakukan ini bisa membuat siswa itu, oh ternyata seperti ini yang harus saya lakukan. Dan saya membuat channel YouTube iseng-iseng Bapak Ibu Guru. Saya punya channel YouTube Wisnu Fajar PJOK. Walaupun kita tetap di rumah, kita harus tetap bergerak. Dan saya pikir tidak ada salahnya bagi kita, para guru PJOK itu membuat sedikit gebrakan lah, membuat sedikit eksperimen. Ini termasuk eksperimen saya, bagaimana caranya, apapun hasilnya, saya tetap berusaha membuat siswa itu tetap bergerak. Saya membuat siswa itu tetap termotivasi untuk melakukan yang namanya olahraga walaupun di rumah. Mungkin itu cukup dari saya. Semoga nanti jika ada beberapa pertanyaan atau mungkin kita saling sharing, apakah di sana seperti ini, apakah di tempat saya juga seperti itu, mungkin nanti ada tempat yang akan disediakan, ada waktu yang disediakan oleh Mas Sigit. Dan menurut saya kita tidak perlu membuat sesuatu yang menyulitkan siswa, karena saya tidak membuat channel YouTube saya itu tidak sempurna seperti channel-channel YouTube besar yang Bapak Ibu Guru sering pakai. Misalnya saya seringnya apa yang saya pelajari, apa yang materi yang harus dilakukan, saya lakukan poin-poin saja, dan itu tidak perlu seperti yang mungkin kalau kita lihat yang sering kita ambil YouTube-nya, kita ambil link-nya, dan itu menurut saya jadi terlalu berlebihan untuk saya. Mungkin untuk Bapak Ibu Guru mungkin seperti itu. Ada yang kenapa sih mereka bisa sesempurna itu? Kenapa sih mereka bisa membuat hal itu? Itu juga pertanyaan saya waktu pertama kali saya membuat video di YouTube dan saya upload. Video pertama saya itu hanya 30 detik, Bapak Ibu Guru. 30 detik itu cepet banget. Setelah saya lihat, itu hanya sedikit yang nonton, Bapak Ibu Guru. Tapi karena saya ingin berusaha, jadi saya akan membuat video-video berikutnya, dan video-video berikutnya itu semoga bisa dilihat sama siswa saya, dan siswa saya itu mengerti ternyata kita sebagai gurunya juga ikut melakukan. Mungkin hanya sebatas itu yang saya pikirkan di awal. Tapi setelah beberapa tahun, sudah hampir 2 tahun ini berjalan, dan alhamdulillah sekarang walaupun terseok-seok, saya tetap belajar bagaimana caranya membuat konten-konten atau ide-ide pembelajaran yang membuat siswa saya tetap ingin belajar walaupun di rumah. Oke. Mungkin itu saja dari saya, Mas Sigit. Terima kasih atas undangannya. Semoga Bapak Ibu Guru sekalian yang hadir di sini bisa terinspirasi, karena Pokariset sangat luar biasa, bisa memberi wadah untuk kita. Karena tidak ada wadah-wadah lain, jarang sekali saya dengar yang namanya pelatihan-pelatihan seperti ini, kecuali mungkin dari universitas-universitas sangat banyak melakukan seperti ini. Tapi kita, Bapak Ibu Guru olahraga, jarang bisa menyentuh yang namanya kalau tidak di-share sama teman-teman kita yang sedang kuliah, mungkin seperti itu. Nah, sedangkan Pokariset langsung masuk ke sekolah-sekolah, langsung menghubungi kita, dan saya sangat senang sekali Pokariset membuat wadah ini. Terima kasih. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Mas Sigit, terima kasih Pokariset, terima kasih Bapak Ibu Guru. Bukannya maksud saya saya hanya menceritakan apa yang kita lakukan. Terima kasih semuanya. Itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.